Pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini proposal saya terdapat 3 bagian bab. Yang pertama ada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang terdapat perencanaan pajak merupakan tindakan perencanaan untuk meminimalisasi beban pajak tanpa harus melanggar peraturan untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Yang kedua, tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga, manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perencanaan pajak dan profitabilitas. Di bagian kedua, terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang A, adanya penurunan effective tax rate atau ETR akan tetapi tidak diikuti perubahan laba yang signifikan. Yang B, adanya peningkatan return on asset atau ROA akan tetapi tidak diikuti perubahan laba yang signifikan. Yang C, manajemen laba sektor makanan dan minuman menunjukkan adanya nilai fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2015 sampai 2019. Poin ketiga, terdapat batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan effective tax rate sebagai alat ukur perencanaan pajak dan return on asset sebagai alat ukur profitabilitas terhadap manajemen laba dari tahun 2015 sampai 2019. Poin keempat, ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat tiga masalah, yaitu apakah perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang ketiga, apakah perencanaan pajak dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba? Kemudian, untuk tujuan penelitian, di sini terdapat untuk mengidentifikasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, untuk mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba, dan untuk mengidentifikasi pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba secara simultan. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan judul yang disampaikan. Bagi perusahaan perkebunan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dalam melihat kebutuhan pemegang saham sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kita langsung ke bab 2. Bab 2 merupakan landasan teori yang terdiri atas kajian pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis. Di dalam kajian pustaka, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus ETR atau Effective Tax Rate yang menganalisis semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. Menurut Astuti dan Aryani, penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan ETR
mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Yang kedua, terdapat kerangka konseptual. Yang pertama, pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Yang kedua, pengaruh profitabilitas atau return on asset terhadap manajemen laba. Yang ketiga, pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Hipotesis. Hipotesis 1 merupakan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba secara parsial pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Hipotesis 2 profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba secara parsial pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Hipotesis 3 merupakan perencanaan pajak dan profitabilitas berpengaruh positif secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Langsung ke bab 3. Bab 3 merupakan metode penelitian yang terdapat jenis penelitian, definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel variabel independen yaitu perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana yang menjadi variabel bebas adalah perencanaan pajak menggunakan efektif tax rate dan profitabilitas menggunakan return on asset. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah manajemen laba. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar tahun 2015 sampai 2019. Data yang diperoleh berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2002 sampai dengan Desember 2022. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan dan dari tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan memiliki laba yang bernilai positif pada periode tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman yang listing dari tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. Teknik pengumpulan data. Yang A, metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan atau annual report dan ringkasan saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan
sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, mengkaji literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data sekunder yang berhubungan dengan objek yang penulis teliti. Teknik analisis data. Terdapat statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji autokorelasi, pengujian hipotesis, dan koefisien determinan atau R2. Sekian penjelasan proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.